Pendapat bukan doktrin yang harus dipertahankan dan dibela mati-matian. Pendapat boleh kita setujui, boleh juga tidak kita setujui. Tapi setidak-tidaknya, pendapat bisa menjadi referensi untuk memahami sesuatu dan kemudian jadi pertimbangan untuk mengambil sebuah langkah. Inilah pendapat saya lewat OMG, opini mengenai gereja. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di opini mengenai gereja. Di opini mengenai gereja ini saya tidak mau mencela, saya tidak mau mengkritik, saya tidak mau menyalah-nyalakan siapapun juga. Bahkan satu hal, saya menghindari menyebutkan nama, baik nama pribadi orang maupun nama lembaga, nama gereja, nama sinode. Itu menjadi upaya yang saya lakukan di semua video-video saya di opini mengenai gereja. Ada orang yang memang sengaja, ada video yang beredar ya, yang selalu menyebut nama dengan terbuka, menyebut kasusnya dengan terbuka, ditambah dengan video yang sudah ditampilkan. Kalau saya tidak. Kalau penonton bertanya, "Loh, itu peristiwa apa? Di mana?" Saya persilakan untuk searching. Kita harus rajin dikit ya. Jangan semua telan mentah-mentah. Silakan searching sehingga mengerti apa yang saya maksud. Itu ada baiknya juga sehingga tidak hanya dengar dari saya, tapi betul-betul bisa mengerti, memahami apa sih yang sedang saya bicarakan. Ya, oke. Di episode kali ini, di video ini saya akan bicara, memberikan opini tentang seorang yang saya sebut namanya, para penonton Bapak Ibu sekalian pasti tahu, ya. Yang belum tahu ya dengan saya sebutkan jadi tahu dan mencari tahu. Siapa nama orang ini? Dia adalah Elia Myron. Elia Myron. Jadi bukan Elia Miron ya. Elia Myron. Dari mana saya tahu ternyata dia bukan namanya Elia Miron tapi Elia Myron? Karena saya pernah mengundang Elia di dalam podcast saya, yaitu Berbagi Kisah dan Kasih. Jadi Elia kita kenal sebagai seorang apologet di Indonesia. Sebelum saya undang, Elia sudah terkenal, sudah dikenal. Banyak sekali orang yang mengenal dia lewat video-videonya ya. Dikenal sebagai apologet yang pintar, yang cerdas, yang luar biasa. Bagaimana tidak? Di usia yang begitu muda, kita lihat dari wajah ya. Nah, nanti belakangan baru saya tahu bahwa ternyata usianya belum 20 tahun. Ya, menjelang 20 tahun. Dia bisa memberikan jawaban-jawaban, bisa memberikan suatu argumentasi. Ya, karena apologet itu adalah suatu pembelaan ya terhadap ajaran, terhadap iman Kristen yang dilakukan kepada pihak-pihak yang selama ini punya paham yang salah atau memang sengaja memberikan pemahaman yang salah tentang Kristen dan kekristenan. Nah, para apologet Kristen ini melakukan pembelaan. Kristen tidak seperti yang kalian maksud. Tetapi, itu yang disebut dengan apologet. Sebagai seorang apologet, Elia ini memang luar biasa. Luar biasa dibandingkan dengan usianya yang masih muda. Luar biasa dibandingkan dengan ya orang-orang Kristen. Lebih khusus lagi para pendeta. Bahkan mungkin teolog. Karena pengetahuan dia itu memang, luar biasa. Nah, karena itulah saya tertarik untuk mengundang Elia di podcast saya. Setelah dia diundang oleh Dr. Richard Lee. Ya, dia tampil di podcastnya Dr. Richard Lee. Tapi waktu itu pembahasannya adalah tentang Palestina. Itu yang dibahas. Nah, sependek pengetahuan saya, sedikit sekali orang yang tahu dan apalagi kenal siapa ini Elia Myron. Referensi tentang dia itu sedikit sekali. Jadi orang nggak tahu siapa itu Elia Myron.
Nah, saya undang Elia lewat chat di WA pada 6 September 2024. Ya. Kemudian itu langsung hari itu dibalas oleh Elia Myron. Nah, kemudian kami lanjutkan dengan percakapan dan kemudian sepakat 1 November 2024 Elia akan datang ke Bandung dan kemudian syuting podcast Berbagi Kisah dan Kasih, dan syuting berlangsung pada malam hari. Saya jemput dia di stasiun kereta api. Kemudian lewat syuting itulah saya tanyakan dan diklarifikasi, dikonfirmasi oleh Elia bahwa memang inilah kali pertama Elia membuka diri, walaupun tidak semua dia buka. Saya maklum itu. Saya ada beberapa informasi tentang Elia yang saya tidak akan pernah buka, walaupun ada yang bertanya. Nah, di podcast saya itu dia mengatakan, inilah kali pertama saya membuka diri, memperkenalkan diri, menjelaskan diri, Elia itu siapa. Nah, beberapa pertanyaan yang muncul di benak saya mewakili penonton-penonton, seperti misalnya, umur kamu berapa sih? Dia jawab, kurang dari 20, menjelang 20. Luar biasa, masih muda sekali. Yang kedua, apakah kamu pendeta? Tidak, saya bukan pendeta. Oh, kalau begitu kamu mahasiswa sekolah tinggi teologi ya? Dan mengejutkan ketika dia bilang, tidak. Loh, lantas kamu kuliah di mana? Fakultas Hukum. Wih, luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, jadi ada beberapa kejutan-kejutan yang didapatkan lewat podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Nah, sebagai seorang apologet, Elia ini memang ada beda dengan apologet yang lain. Contohnya, Elia ini memang tidak meledak-meledak. Dia kalem. Rupanya memang itu sifatnya. Dan kesan saya memang Elia ini pendiam. Ya. So, ketika saya ngobrol dengan dia, ketika besoknya saya jemput, kami sarapan sama-sama, dia lebih banyak diam daripada berbicara. Ditanya baru dia jawab. Jadi hampir nggak ada inisiatif dia yang memulai pertanyaan itu, hampir nggak ada. Ya. Nah, jadi sebagai apologet memang dia tidak meledak-meledak dan kalem lah. Ada apologet lain yang kata-katanya aja, kemudian mimiknya mengetawakan. Kalau Elia tidak. Oke, itu tentang Elia yang saya tahu dan saya kenal dan saya kagumi. Nah, apa yang mau saya sampaikan lewat video ini tentang Elia Myron? Beberapa waktu terakhir ini saya mengikuti video-videonya yang beredar, karena saat-saat ini tahun 2025 Elia semakin terkenal. Ya, semakin terkenal. Nah, beberapa video yang saya bisa lihat, pertama, Elia pernah mengatakan bahwa baptis dari gereja atau sinode ini itu sesat, itu salah. Saya kaget. Memang ada beberapa video-video lain yang menjelaskan itu. Nah, berkaitan dengan apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh Elia di video-videonya, khusus tentang sesatnya baptis dari sebuah sinode gereja. Saya ingin menyampaikan kepada Elia, bukan kritik, bukan celaan, bukan hinaan, tapi saya mau menyampaikan saran sebagai orang yang pernah saya ketahui dan saya kenal. Walaupun mungkin kenalnya tidak terlalu akrab, ya, tidak terlalu dekat. Dan saya sampaikan ini karena saya mengasihi Elia. Apa yang saya mau sarankan kepada Elia? Pertama, Elia lebih baik Elia fokus sebagai seorang apologet. Jadi menghadapi pihak-pihak sebelah. Karena kita membutuhkan, ya,
Kristen di Indonesia membutuhkan apologet seperti Elia, yang bisa menangkis, yang bisa membenarkan hal-hal yang keliru dengan cara cerdas, dengan cara berhikmat, ya, itu dibutuhkan. Jadi saya berharap sebagaimana yang dulu orang kenal Elia Myran adalah seorang apologet Kristen, saya menyarankan Elia, fokuslah sebagai apologet. Kalau ada orang kesal, ada benci sama kamu, itu adalah yang sebelah. Jangan memancing kekesalan, kemarahan dari sesama orang Kristen dengan kamu mengatakan cara ini sesat, gereja menggunakan cara yang sesat, apalagi menyebutkan sinodenya. Mungkin ada sedikit keuntungan, mungkin ada sedikit manfaat dengan kamu menyebutkan belak-belakan tentang hal itu. Tapi menurut saya jauh lebih banyak keburukan yang timbul dari apa yang Elia sampaikan. Ya, itu saran saya yang pertama. Fokuslah sebagai apologet Kristen. Nah, yang kedua, saya juga melihat videonya Elia, dan beberapa saat kemudian saya mendengar juga, dan saya sempat menanyakan itu kepada Elia, di mana Elia mengatakan begini, saat ini kerajaan 1000 tahun sudah ada di bumi ini. Wah, saya cukup kaget mendengar hal itu. Dan tetap Elia tidak meralat, tapi tetap mengatakan, iya, kerajaan 1000 tahun sudah ada di bumi. Jadi bukan nanti. Jadi saat ini, di tahun 2025 ini, kita sedang mengalami kerajaan 1000 tahun. Dan hal ini tentunya banyak membuat orang mengerjitkan kening. Ini Elia ngajarin apa lagi nih? Ya. Nah, Elia, untuk yang keduanya, saya ingin menyarankan jangan nyerempet sesuatu yang dianggap nanti kamu menyampaikan ajaran baru yang kamu bisa pertanggungjawabkan menurut pribadi kamu. Kamu bisa memberikan argumentasi menurut pengetahuan Alkitab kamu, tetapi kelompok masyarakat Kristen yang banyak pasti akan mengatakan kita saat ini tidak berada pada kondisi kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi akhirnya nanti apa? Terjadi perdebatan. Ya, akibatnya nanti terjadi sesat menyesatkan. Sekali lagi dengan kasih saya menyarankan kepada Elia, kamu dibutuhkan sebagai apologet Kristen. Tetap fokus di sana. Ya. Nah, terakhir saya mau menyarankan kepada Elia, tetaplah hadir dalam video-video, dalam keseharianmu, rendah hati. Kurangi, bahkan kalau bisa hilangkan kata-kata begini, saya tidak peduli. Nah, kemudian mereka mengatakan saya bodoh. Sebenarnya mereka lah yang bodoh. Kurangi dan kalau bisa hilangkan kata-kata seperti itu. Ya, belajar rendah hati. Ketika ada yang bilang saya bodoh, ya saya memang bukan orang pintar, saya bukan orang cerdas, saya hanyalah manusia biasa yang minta selalu hikmat dari Tuhan. Nah, itu akan membuat kamu lebih banyak menerima simpati daripada kamu keceplosan, apalagi dengan sengaja untuk menyebutkan kata-kata yang seperti tersebut. Saya nggak peduli. Saya disebut bodoh. Sesungguhnya mereka lah yang bodoh. Itu hindari Elia. Ini menjadi saran dari saya. Untuk Elia yang saya tahu dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetaplah rendah hati, tetaplah minta hikmat Tuhan, tetaplah dekat dengan Tuhan, sehingga apa yang Elia lakukan, apa yang Elia sampaikan, lebih banyak manfaatnya daripada lebih banyak masalahnya. Semoga video ini sampai juga kepada Elia. Sekali lagi saya mengasihi Elia dan mendoakan Elia untuk tetap menjadi berkat bagi umat Kristen, bagi gereja di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.